Oke, saya belajar bagaimana kita nak buat baju lagi, guys. Oke, mula-mula basicnya kita kasih rata dulu kain sama rata. Kemudian daripada tepi ini 3 inci 1 suku, masuk 3 suku. Sini pun 3 inci 1 suku, masuk 3 suku. Kita ambil pembaris panjang. Oke, pembaris panjang. Oke. Dan juga pembaris panjang, kasih garis sebelah sini ya. Dah selesai itu, kita cek bahu. Oke, bahu dia, ini ukuran dia ya. 17 dia punya bahu. Dada dia 36,5. Dia punya pinggang 32,5. Dia punya punggung 37,5. Panjang baju 28. Oke, guys. Kita ambil dulu 17. So bermakna dia tuh size M. Bahu dia lah. Ini basic untuk baju size 17 bahu dia. Jadi kita cek di dalam tuh sama ada dia terkena atau tidak. Oke, untuk yang ini dua pasang nih, dua serentak, kita perlu ambil dia sampai dekat ujung nih. Tapi kalau satu pasang sejak, kasih turun sedikit supaya nanti kalau kita lipat, tengok masih ada ruang di sana. Begitu, turun sedikit. Oke, masih ada ruang di sana. Sebab nanti kita akan lipat. Oke, itu nanti kalau kita potong yang satu pasang salah. Tapi ini kita potong dua pasang, so dia kena naik ke atas. Kalau dua pasangnya. Sebab cara memotong dua pasang dengan sepasang, dia tidak sama. Pasang sehelai. Jadi ini yang dua helai serentak. Oke. So, nampak tadi kita pakai pattern tuh, pola tuh. Oke, ini kita tahan. Ini kita kasih ngam-ngam di sini. Oke, ini kita bulat macam tuh. Oke, so ini bagian pinggang sudah ada pada pattern tuh, pola. Oke, so panjang dia 28. Ini 27,5. Jadi kita kena tambah setengah inci. Sebab ini 28 kan. Kemudian kita bagi turun. Oke, kita bagi turun. Kemudian kita kasih turun lagi. Ini ada garis tadi kan. Dia perlulah kena pada garis yang ini warna merah nih. Sebab saya sudah desain warna merah nih. Dia punya basi lipatan bagian bawah. Oke. So, dah selesai bagian situ. Mudah kan? Di bagian sini lagi dada. 36,5. Dalam pembaris itu ada 36,5. Kemudian 3 suku. Kemudian bagian pinggang baju 32,5. Masuk pakai dat, simpanlah dia punya dat ni 6 hon lah, 6 hon. Ingat ya, 6 hon. Ada setengah inci, ada 6 hon. Oke, 3 suku. Tanda ya di mana pinggang dia. Kemudian 37,5. 37,5. Oke. So, kita proportion dia pakai yang ini. Oke. Oke, macam ni. Tapi kalau perempuan dia tidak boleh macam ni. Dia kena sampai sini saja, lepas tu sebelah sini kasih kembung begini. Oke. Perempuan, lelaki tidak ya. Oke, ini kita tanda lurus saja. Oke. Kalau baju Dena mudah saja Dena. Semudah ABC. Nanti pattern tu saya akan betulkan sebab sini dia kena ini sikit, begini sikit. Oke. Nanti saya betulkan pattern tu ataupun pola tu. Jadi untuk dapatkan ketiak, kita kena bagi dua dada dia. Jadi 36,5, 18 inci satu suku. 18 inci pun sudah oke.
Jadi kita tengok. Nah, 18 inci dekat satu suku. Kita simpanlah 18 inci satu suku. Saya ukur semula. Daripada ini kita ukur. Kemudian 18 inci satu suku, betul lah. Jadi kola dia 17,5. Biasanya saya akan cek dulu ini ngam atau tidak. Sama tak dengan sebelah sini? Sama. So, saya ukur dulu kola dia. Jadi kalau saya tengok sini 17,5 sudah. Jadi tak perlu kita ubah apa-apa. Letak 17,5. Kemudian daripada sini turun. Dia ni bergantung pada baju tu. Jadi macam ini, orang yang kecil macam ni atau sederhana tinggi, sama tinggian macam biasa juga, tidak adalah terlampau tinggi, maka 7 inci setengah. Oke, kalau kamu tidak biasa, sekarang ni saya mau ajar basickan, so saya kena pakai yang inilah. Biasanya saya main agak sejak. Oke, sudah tuh. Baru tanda 3 suku turun. 3 suku turun di bawah tuh. Tanda situ. Cari tengah antara sini, bagian depan nih, dengan ini. Bagian garis kedua nih. Jadi 8, jadi 4 lah di tengah dia. Jadi ini kau bagi 2 dengan 5 inci tuh. 5 inci macam nih. Jadi ini kau tanda macam nih. Bagian sebelah sini. Oke. So, kalau tempahan itu biasa, kita perlu letak nama, ya. Ini 23 kon, ini nama dia, ya. Tetapi kalau dia ada nama sudah, tak perlu tulis nama dia pun tidak ada masalah. Nomor saja pun oke sudah. Tapi biasanya saya akan letak nama lah. Jadi saya nak cari nama dia nih. Oke, ini nama dia. Dia punya polis bantuan. Kemudian dia punya logo. Oke. Settle. Oke. Untuk 2 pasang, 2 helai sekali serentak, kita perlu simpan pin di sebelah bawah sini. Lebih kurang 2 inci daripada garis ini. Dan jarak daripada ini lebih kurang 1,5 inci atau 2 inci. Tengah. Oke. Atas. Bagian dekat belakang. Ingat ya, yang satu ini belakang, satu di depan. Oke. Kemudian di bagian ujung nih. Oke. Serta rata balik, serta bagian ujung sini, dekat sini. Oke, naik, tapi naik di atasnya, naik ke atas sedikit daripada garis bawah tuh, dalam lebih kurang 2 inci. Saya punya pin ini bengkok sudah. Oke, sebab sudah dia bertahan kerja dengan saya lama nih pin. Oke, kita gunting bawah sini. Oke. Ini oleh karena cara potong yang 1 helai, dia tak sama dengan 2 helai. Oke. So ini cara potong yang 2 helai serentak. Kita potong ngam-ngam di garis tuh. Ini pula ngam-ngam di garis. Oke. Tapi ini kasih allowance dia punya tepi. Oke. Kemudian bagian depan nih kita gunting sedikit. Kemudian selesai. Oke. Kita ambil bagian belakang. Oke, kan tak sama dia dengan potongan yang sehelai dengan ini 2 helai nih.
Oke, pastikan di bawah ini ada lebih. Barulah kita kasih lebih sedikit sini. Potong. Now, kalau kamu tengok, daripada hujung nih, kita tengok jarak dia sampai yang garis kedua nih. Kalau ini 5,5, jadi saya akan tanda. Ini cara kita nak jimat kain bah sebenarnya. 5,5, 5,5. Itu kita kena ukur dulu ya. Berapa jarak dia dari tepi itu ke garisan yang kedua tadi. Oke, so ini pun kita ambil 5,5 dan 5,5. Kita buat garis panjang sebagai dia punya tempat di tengah. Oke, so bagian depan nih saya simpan yang lembut di bawah ya. Oke. Ini di atas. Oke, bagian atas kita kasih sama rata dengan di bawah ya. Oke, bila sudah sama rata, barulah kita letak yang ini. Oke, bagian bawah nih, dia kena selari dengan garis yang kedua. Bukan ini ya, tapi yang kedua. Dia kena selari. Ini pun kita kasih selari. Oke, kasih rasa. Mesti rasa kalau di mana ngam-ngam kah dia di garis tuh. Oke. Oke, adjust. Oke. So, oke. Ini kita simpan penahan. Dan di bawah ini kita simpan penahan juga. Oke. Ini kita kasih lebih dia untuk allowance. Ada lebih di sini daripada garis nih. Oke. Ini pula kita tanda dulu hujung dia dan hujung sebelah. Kita gunting di atas dia lagi. Basi dia lebih kurang 3 suku. Ini oke, sama rata dengan yang kita gunting tadi. Tadi sebelah sini tak ada basi, tapi sekarang ini kita gunting bagian belakang ada basi sudah. Di sini pun ada basi. Oke. Kita gunting. Oke, dan isi rata. Dan bagian bawah nih. Oke. Kemudian kita akan garis nih dan tengah dia. Buat 2 pasang kan. Turun 4 inci. Dan ya. Oke, di tengah. Oke. Kemudian itu untuk di belakang tuh ada kain tuh ditampal. Oke. Kemudian tanda bagian belakang kita tarik nih, kemudian tanda yang bagian belakang di bawah nih lebih kurang 2,5 inci atau 3 inci saja di bawah. Tanda macam nih. Kemudian oke. Ambil pembaris nih. Kita buat dia dalam bentuk L. Ini L. Oke, tapi saya agak salah, saya sudah biasa juga kan. Jadi kalau kamu ada L tuh pakai salah L. Tapi kalau udah biasa cun, saya bukan cun lah, tapi maksud saya kalau kamu udah biasa lah. Ini garis untuk bagian luar. Oke, ini pula untuk dap di belakang. Saya agak sini tengah-tengah antara dua nih. Antara sini dengan sini saya agaklah tengah dia. Kalau kamu nak ukur pun boleh, tapi lambat sedikit lah kerja. Oke.
dalam 3 inci naik atas nih. Sini pula bagian pinggang tadi, ini pula di atas. Oke. So ini kita tambah dot tadi. Soalnya tadi kita bagian depan tuh kita tambah memang 1/2 inci. Oke. Salah. Oke. Kemudian kita garis bagian belakang nih. Ini tuh panduan tukang jahit. Oke. Nah, ini satu kain dan yang satu. Oke. Sorry, kita belum duplicate lagi yang satu nih. Jadi kita duplicate nih. Oke, tanda di bawah, tengah, dan atas. Ini lebih kurang selari dengan ketiak ya. Oke. Oke. Sudah selesai yang bagian belakang, satu lagi. Kemudian kita balik kepada bagian depan. Bagian depan kita perlulah duplicate. Oke, duplikasi. Cok modena pastikan tajamnya. Ada cok sini kau pakai. Oke. Oke. Itu bagian luar sih itu ya. Kemudian ini kita ganti dia di bawah, sebab sekarang ini kita gunting bagian atas nih. Oke. King, tiada jahitan kah? Oke. Dengar kah? Oke. Ini. Oke. Kemudian ini di atas, duplicate semua bagian. Depan ini, pas itu ini duplicate ya bagian luar tuh. Itu satu lagi. Kemudian duplicate pocket, duplicate pocket, kemudian duplicate ini pocket, penutup, dan pocket. Begitu juga yang satu, penutup dan pocket. Pastikan genggaman kamu cengkaman kuat ya, sebab nanti lari dari kerisan bengkok-bengkok nanti itu pocket baju ya. Oke.
Oke, kita kasih lurus. Bengkok sudah saya punya peniti. Oke, so kita letakkan dia punya nama. Oke. Lekatkan dia punya ini supaya tukang jahit pun terus jahit. Oke. Ingat ya, ketiak dia 18 inci satu suku. Oke, kalau contohlah baju nih tiada nama, mesti tulis dia punya nama di sini ya. Gini. Oke. Oke. Dah selesai bagian depan. Oke. Untuk kain yang jenis tak sama dia punya luar dan dalam, kita kena buat. Oke, sekarang kita buat lengan dulu, nanti saya ajar tuh. Oke, ingat ya, ada basi nih, saya sengaja nih lebihan di sini sebab ada tujuan dia nih. Oke. Sekarang nih kita buat dia punya lengan 18 inci satu suku tadi, ketiak 18 inci satu suku, kita turun dia formula dia 4 inci kalau 18 inci satu suku, 4 inci 18 inci satu suku bahagi 2, 9 inci satu hon. Bila 9 inci satu hon di sini, tolak 3 garis sama dengan 8 inci satu hon. Oke, kemudian kita akan buat dia proportion macam ni. Jadi kita kira nah 18 inci satu suku, ngam-ngam. Oke. Kemudian kita tanda 3 suku. Tapi kalau kamu di DM, saya bagi kamu pattern lengan lah. Ini saya buat sendiri sebab saya tidak juga cara pandai sangat, tapi saya lebih suka kalau saya buat sendiri. Oke, bukan berdasarkan pola. Oke, kalau panjang lengan dia 9 inci, bagian sini cukuplah 2 inci. Tapi kalau 10, 9,5 pun masih 2 inci. Tapi kalau 10 inci ke atas, biarlah 2 inci satu suku. Oke, dia punya garis sebelah sini. Ini untuk baju operasi ya. Oke, pergelangan tangan dia 12. Oke, ini 3 suku. Kemudian kita garis yang ini. Oke. Oke, karena tebal sedikit, saya pakai mesin ya. Sebab ini agak tebal. Potong lebih daripada ini ya, lebih kurang 3 suku. Oke, sini tanda sedikit, potong sedikit, ini pun potong sedikit. Oke, kemudian bagian sini kita simpan satu guntingan macam tu. Kemudian oke, sekarang nih nak cari mana bagian depan dan bagian belakang. Oke, ini bagian depan nih kita ambil sedikit. Ada orang keliru macam mana nak buat. Jadi cara saya sama rata, kasih undur, kasih maju, masih maju. Oke. Oke, lebih kurang 3 suku. Lepas itu ikut yang bagian yang satu nih.
Ini untuk yang dia tidak boleh agak lah. Jadi dia ikut itu. Saya pun tidak tahu macam mana mau explain sudah itu. Nampak jadi bagian depan tu ada lebih begini. Okey. X bagian depan. X mesti di depan. Okey. Kemudian garislah. Okey, tengok. Sama rata kah? Okey. Saya duplicate terus bagian bawah. Okey. Satu ni jenis kain yang tebal, keras. Dia depan dan belakang sama, tapi di bawah ni tidak. Jadi di bawah ni kita gunting sebab depan dan belakang dia tak sama. Kami akan gunting. Kita akan gunting dan duplicate bagian luar ni. Di tengah-tengah dia antara dua kain. Itu bagian luar tu nanti. Okey, so simpan. Okey, sorry. Ini kita letak dalam 2,5 inci, agak-agak sini daripada tepi ni. Kemudian 2 inci pun boleh, 2,5 pun boleh. Tadi kamu saja. Ikut suka kamu. Okey. Kemudian ada kelebihan kain di sebelah ni. Okey. Ini yang kita pakai untuk bagian belakang bahu. Okey. Kita gunting berdasarkan ini bagian belakang bahu. Mungkin rumit sikit lagi baju ni daripada seluar lah. Jadi kalau macam kamu fokus dulu kamu potong seluar. Jadi nah. Okey, bagian belakang. Sebab untuk baju ni banyak bagian bah. Okey. Okey, ambil bagian tengah dan garis. Itulah untuk bagian belakang ni. Okey. Tukang jahit pun tahulah ni sudah apa maksudnya ni. Itu bagian belakang. Ini pun di tengah. Ini di garis. Okey. Kemudian ini. Okey. Macam saya cakap tadi, ada lebihan kain. Lebihan kain tadi kan. Yang satu tu kita akan pakai dia. Okey, sebab tadi 2 inci kita allowance dia ya. Kita buat garis. Dan 2 inci. Ya. Okey. Kasih okey. Okey, 2 ya. Okey. 2 inci. Dan juga 2 inci nih. Ini kita gunakan untuk lipatan luar tuh nanti di baju operasi. Hanya tukang jahit yang tahu juga nih. Dan yang bekerja di DM saja yang tahu apa maksudnya ini. Oke. Kemudian ini untuk yang kain yang tidak sama depan belakang. Kemudian ambil dia punya tempat pen. Kita ada paten tempat pen juga. Sekejap lah, saya kasih cantik dulu gunting nih. Dia tidak gunting cantik nih. Jadi saya kasih cantik.
Oke, sudah kemas. Oke. Sorry. Ambil tempat pen. Ini untuk yang bagian ada lipatan. Biasanya kita sediakan paten sudah supaya mudah, tidak payah ukur-ukur balik. Ini sebab dia jahit mati, jadi kita lekat pakai selotip. Nanti tukang jahit yang jahit lah. Oke, udah buat macam tuh. Kita ambil ini paten. Oh sorry, sebab 4 inci, jadi ini 4,5, jadi 4 inci nih. Untuk buat dia punya lidah-lidah. Jadi mungkin kamu penonton nih ada keliru nih, apa dia buat nih. Jadi minta maaf lah kalau yang tidak paham tuh, minta maaf ya banyak. Tapi kalau mungkin yang tukang jahit tuh dia